Tiga. Welcome to Suara Nusantara Podcast by Grup 2. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Kak. Selamat datang di podcast Suara Nusantara. Baik teman-teman, jadi episode kali ini kita akan membahas wawasan kebangsaan dan bela negara. Tapi kita tahu bersama wawasan kebangsaan dan bela negara ini luas ya teman-teman. Tapi ada satu kunci dari wawasan kebangsaan dan bela negara ini, yaitu 4 pilar kebangsaan. Apa sih 4 pilar kebangsaan itu? 4 pilar kebangsaan itu, yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga adalah Pancasila. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, kita sering mendengar semboyan yang begitu melekat di dalam jiwa bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, podcast kita di episode kali ini akan membahas dan menggali lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita membahas dan menggali lebih dalam, menghubungkannya dengan jabatan para narasumber kita kali ini, pada podcast ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Kak Hana. Kak Hana boleh memperkenalkan diri dan menyebutkan jabatan. Halo teman-teman, aku Hana sebagai arsiparis terampil yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Sebelumnya Kak Hana bisa memberikan pengantar sedikit nih tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Kak Hana. Oke, baik Kak Ainun. Jadi Kak, di tengah ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya, Indonesia berdiri tegak dengan satu semboyan yang mengikat kita semua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini bukan sekedar kata-kata di lambang negara, tapi juga cerminan jati diri bangsa kita yang merdeka bukan karena kesamaan, melainkan karena mampu bersatu dalam perbedaan. Baik, terima kasih Kak Hana sudah memberikan penjelasan yang sangat-sangat detail. Kak Hana juga memberikan insight nih kepada kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai tali pengikat dalam perbedaan. Di podcast kali ini, kita akan menggali makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks penerapan kemerdekaan, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami tantangannya di era modern, serta mencari cara agar semangat ini terus hidup, khususnya di hati generasi muda. Nah, karena itu saat ini kita masuk ke sesi berdiskusi dan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat kompeten pada bidang mereka masing-masing. Kita akan menanyakan apa sih sebenarnya makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan? Bolehkah kita melanjutkan dan memulainya dengan Kak Hajus terlebih dahulu? Untuk Kak Hajus, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan jabatannya. Halo teman-teman semua. Halo Kak Hajus. Halo. Makasih nih untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan tentang apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haju Satria Nugraha. Formasi saya Arsiparis Terampil dan unit kerja saya di Kantor Regional 10 PKN Denpasar. Nah, pertanyaannya tadi mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan. Sebelum jauh membahas mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika dalam peringatan Hari Kemerdekaan, perlu kita ketahui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutasoma. Nah, teman-teman tentu tahu kan, pernah dengar kitab Sutasoma? Nah, kitab Sutasoma ini dikarang oleh Empu Tantular, seorang pujangga dari era Majapahit yang artinya secara harfiah adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nilai ini diangkat sebagai semboyan resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara yaitu Garuda Pancasila.
Kenapa penting? Nah, karena Indonesia bukan negara yang homogen. Kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan beragam agama serta kepercayaan. Tapi justru inilah yang menjadi salah satu kekuatan kita. Kita memperoleh kemerdekaan dari perjuangan berbagai macam latar belakang, dan untuk memaknai itu semua, dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ini kita patut menjunjung tinggi prinsip kebersamaan ini melalui semangat gotong royong di Hari Kemerdekaan untuk bersama membangun negeri dalam perbedaan. Begitu mungkin tanggapan dari saya mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika dalam peringati Hari Kemerdekaan. Dan intinya, perbedaan bukan menjadi penghalang buat kita untuk mempersatukan tujuan. Oke, untuk waktu saya kembalikan ke Mbak Hana. Baik, terima kasih Kak Hajus. Kak Hajus ini sebagai arsiparis terampil ya Kak? Iya, betul Kak Aino. Jadi kalau dari jawabannya Kak Hajus ini, nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diangkat sebagai pedoman dan kita ini terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. Dan ini merupakan salah satu kekuatan dalam bangsa kita melalui cara-cara seperti semangat gotong royong. Dan ini bukan hanya sekedar semboyan, tapi ini tuh hidup dalam setiap peringatan kemerdekaan. Tapi apakah cukup hanya memaknai, atau kita juga perlu menjaganya dari waktu ke waktu? Nah, mari kita nih lebih bahas lebih dalam di pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa tanya-tanya nih, boleh ke Kak Iqbal, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan jabatannya. Oke, makasih Kak Ainun. Selamat siang semuanya. Selamat Yang Kak siang, Kak Iqbal. Iqbal. Nama saya Muhammad Iqbal Hadi Rinaldo. Formasi saya arsiparis terampil dari unit kerja Biro Umum. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ainun. Apa sih penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Jadi penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak dari dalam berbagai aspek. Yang pertama itu dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Lalu saling tolong-menolong dan gotong royong di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Yang kedua ada di dalam aspek budaya dan tradisi. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu adalah mengikuti acara seni, acara musik, dan acara tarian dari berbagai etnis. Lalu mempelajari dan menghargai tradisi serta bahasa dari daerah lain. Lalu ada dalam aspek pendidikan, yaitu mendorong diskusi terbuka untuk memahami sudut pandang orang lain. Lalu ada juga menghargai perbedaan pendapat dalam forum atau musyawarah bersama. Lalu di era digital saat ini pasti kebanyakan orang itu sudah menggunakan media sosial. Nah, dalam menggunakan media sosial tentu ada juga penerapan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Yang pertama itu adalah menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan konten yang memecah belah. Lalu ada juga menyebarkan pesan positif tentang toleransi dan juga keberagaman. Lalu ada dalam aspek lingkungan, lingkungan kerja dan juga masyarakat. Yang pertama itu bekerja sama dengan rekan dari latar belakang yang berbeda tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan satu sama lain. Lalu ada juga mengedepankan etika dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam bisnis, organisasi, atau instansi pemerintah. Baik, itu adalah contoh-contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Wah, pemaparan barusan sangat insightful ya teman-teman. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebuah semboyan, tapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, untuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hal ini tidak selalu mudah dan pasti ada tantangannya. Untuk itu, kita akan coba tanya-tanya nih ke Kak Ari, bagaimana Kak Ari menghadapi tantangan di era modern dan harapan untuk kedepannya. Untuk Kak Ari, dipersilakan untuk memperkenalkan diri beserta menyebutkan jabatannya.
Baik, terima kasih Kak Hana. Oke, pertama, perkenalkan, saya Ari Nur Trikantara, jabatan saya pengelola protokolan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tantangan dan harapan. Apa sih tantangan yang kita hadapi hari ini? Tantangan terbesar kita hari ini adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman yang kadang justru menjadi sumber perpecahan, mulai dari polarisasi politik, intoleransi, hingga maraknya hoax yang bisa menggerus semangat kebinekaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa kita. Nah, dari masalah-masalah ini, ada nggak sih harapan atau langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya ada dan sangat besar, di mana generasi muda punya peran penting sebagai agen perubahan. Nah, generasi-generasi muda ini bisa menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menggunakan media sosial yang tentunya kita juga sudah sangat familiar. Nah, generasi muda ini bisa menggunakan eh, seperti karya kreatif, gerakan sosial yang inklusif, dan dialog lintas budaya, sehingga kita bisa menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena dengan banyaknya keberagaman di Indonesia ini, kita butuh lebih banyak ruang untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa menjaga Indonesia tetap kuat di tengah segala perbedaan. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari atas wawasan yang sangat inspiratif. Kita sebagai generasi muda itu punya tanggung jawab untuk merawat semangat yang menyatukan jutaan perbedaan. Untuk itu, karena Indonesia ini bukan hanya tanah tempat kita lahir, tapi janji yang harus kita jaga bersama. Dari pembicaraan kita hari ini jelas bahwa menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika itu memang butuh usaha dan kesadaran bersama, terutama di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Teman-teman, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan persatuan sebagai pondasi kita sebagai bangsa. Dan ingat, semangat ini bukan hanya untuk hari kemerdekaan saja, tapi untuk setiap hari dalam hidup kita. Sampai di sini diskusi kita podcast kali ini di episode Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, saya akan menutup podcast. Saat ini saya Ainurul Afifa bersama dengan rekan saya. Halo Nabila, kami dan para narasumber pamit undur diri dan terima kasih. Tetap jaga persatuan dan terus cintai tanah air kita, Indonesia.